Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas karunia nikmatnya yang sangat banyak yang Allah limpahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta waktu luang, di mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama ini adalah jalan yang paling cepat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita kabar gembira tentang keutamaan orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Saat ini kita berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah sangat nyaman sekali. Kita bersyukur, mudah-mudahan orang-orang yang membangun masjid ini, mengurus masjid ini mendapatkan taufik dan juga pahala yang besar. Yang saya juga dapat kabar bahwasanya masjid ini penuh isinya dengan kajian-kajian ilmu, dan ini perlu kita syukuri. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di masjid, mereka itu melantunkan Al-Quran, saling membahas isi dan mentadabburi Al-Quran, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka itu sakinah, rasa tenang. Wa haffathumul malaikah, malaikat menaungi mereka semua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah penuhi dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yang lebih besar dari itu, kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut nama kaum tersebut, orang-orang satu persatu, kepada malaikat-malaikat Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, mubahat, sebagai bentuk bangga diri Allah kepada hamba-hamba Allah yang duduk menuntut ilmu. Mudah-mudahan keutamaan tersebut kita raih. Ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Kita bisa memahaminya dan juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita angkat adalah yang berkenaan tentang bagaimana kita seorang muslim berekonomi. Urusan ekonomi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adalah hal
yang kita sehari-hari berpikir tentang ekonomi, melakukan transaksi ekonomi. Hidup kita penuh dengan ekonomi. Kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, hamba Allah yang bertakwa, seharusnya memahami bagaimana ajaran agama kita dalam kita itu berekonomi. Ekonomi itu adalah pengelolaan sumber daya yang ada untuk kita meraih kemaslahatan. Tatkala kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, kita mengetahui bahwasanya jalan hidup kita ini, pedoman kita, yaitu agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh kehidupan kita, apalagi urusan ekonomi. Karena urusan ekonomi adalah urusan yang amat penting, yang kita tidak bisa lepas dari urusan tersebut. Maka dari itu, mudah-mudahan kita bisa membahas hal tersebut dan memahami dan mengerti bagaimana ajaran Islam kepada kita di saat kita itu berekonomi. Yang pertama, kita sebagai umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, memiliki karakter dalam berekonomi itu, ekonomi yang kita yakini itulah ekonomi yang dibangun di atas akidah yang kokoh. Pondasi ini adalah pondasi yang kuat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala diutus oleh Allah untuk berdakwah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk memperkokoh urusan akidah. Dan itulah ekonomi kita yang hidup di atas akidah yang kuat. Ada beberapa hal yang melandasi bahwasannya ekonomi Islam itu adalah ekonomi akidah. Hal yang pertama adalah at-tauhid, pengesaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa, yang maha mengatur seluruh pembendaharaan yang ada di langit dan bumi. Urusan kita semua telah Allah atur. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya kita tidaklah diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan la uridu minhum min rizq wa la uridu an yut'imun. Aku, kata Allah, tidak menginginkan dari mereka, dari makhluk-makhluk Allah, mereka memberikan rizki kepada Allah. Dan Allah tidak menginginkan mereka itu memberikan makan kepada Allah. Mengapa demikian? Allah tegaskan di ayat selanjutnya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha senantiasa memberikan rizki, yang rizkinya tidak terputus. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang tidak akan berkurang sedikit pun sebanyak apapun rizki yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberikan rizki, apakah kita memiliki keraguan bahwasanya Allah tidak akan, atau ada waktu Allah tidak memberikan kita rizki? Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rizki kita, di mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk Allah
yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizkinya. Dan itu adalah keyakinan kita kepada Allah. Al-Imam Ibrahim ibn Adham rahimahullah, dia menjemur daging di depan rumahnya. Kemudian daging tersebut dicuri oleh kucing, dibawa lari. Sekali, 2 kali, 3 kali beliau rahimahullah mengejar kucing tersebut. Kucing yang sama mencuri daging tersebut. Subhanallah, dia menemukan kucing itu berhenti di semak-semak, di sisi lubang. Kemudian daging tersebut dia letakkan di lubang tersebut. Keluar, kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, keluar dari dalam lubang tersebut ular yang buta, matanya copot. Kemudian dia nikmati, dia makan daging tersebut. Kata Ibrahim bin Adham, subhanallah, maha suci Allah yang menjadikan rizki hewan tersebut dari mangsanya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la atahu rizquhu kama ya'tihil maut." Kalau anak Adam lari dia dari rizkinya. Bapak mungkin gak lari dari rizki, Pak. Ada tawaran, misalnya proyek 100% proyek itu di cover sama pemerintah. Kemudian Bapak bilang, mohon maaf, saya ada kajian, saya nggak mau. Kira-kira gimana Pak? Mohon maaf, ini mengganggu waktu sholat saya nggak mau. Nabi bilang, kalau kita anak Adam lari dari rezeki kita, sebagaimana kita ini lari daripada kematian, pasti rezeki itu akan datang kepada dia sebagaimana kematian datang kepada dia. Kalau kita sudah meyakini hal tersebut, kira-kira hidup kita sulit nggak? Allah, zat yang maha senantiasa memberikan rizki itu, sudah mengatakan dan menyatakan kepada kita di kitab suci yang la raiba fi, nggak ada keraguan di dalamnya. Makanya kita seorang muslim perlu untuk selalu memperbaiki akidah kita. Makanya dai-dai, ustadz-ustadz, para ulama, mereka tidak henti-hentinya terus mengulang-ulang tentang tauhid. Karena ini pondasi yang teramat kuat. Para ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, faqrul ulama bikhtiyarihim wa faqru al-awam bittirarihim. Fakirnya seorang alim itu karena pilihan. Fakirnya orang selain ulama itu karena mau nggak mau deh. Apa maksudnya dari perkataan Imam Syafi'i? Para ulama sangat mampu jikalau mereka menginginkan harta yang sangat banyak, mereka dengan mudah untuk mendapatkan hal tersebut karena mereka memang pintar. Mereka punya banyak kemampuan, tapi mereka lebih memilih untuk hidup dengan ilmu. Karena mereka lebih mengetahui bahwasanya manfaat itu, ilmu itu lebih jauh banyak daripada harta yang banyak. Mereka hidup tenang. Kenapa? Karena akidah mereka sangat kokoh. Akidah mereka sangat kuat. Justru mereka lebih memikirkan hal yang belum bisa dipastikan. Yaitu apakah kita setelah kita meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah, diadili oleh Allah, bisa memastikan bahwasanya kita akan masuk ke dalam surga?
kita sudah bisa memastikan rizki kita tidak akan tertukar. Kita sudah bisa memastikan bahwasannya Allah pasti menanggung rizki kita. Namun kenyataannya masih banyak di kalangan kita kaum muslimin yang justru lebih memperhatikan dan menghitung-hitung serta mempersiapkan dirinya untuk hal yang itu sudah Allah pastikan, tapi tidak mempersiapkan untuk hal yang belum Allah pastikan. Apakah kita, Allah mengetahui tapi belum memberitahukan kepada kita kemana kita akan berlabuh nanti di akhir kehidupan ini. Maka dari itu para ulama, mereka itu lebih memilih jalan ilmu karena itu jalan yang lebih cepat dan dekat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal kedua yang menandakan bahwasannya ekonomi kita seorang muslim adalah ekonomi akidah, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh apa yang di muka bumi ini diberikan kepada kita dan kita silih berganti memiliki hal tersebut. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di dunia ini ada makhluk-makhlukku kata Allah, yaitu manusia yang silih berganti berpindah kepemilikan. Kalau kita berbicara tentang kepemilikan ini, berbicara tentang harta ini, apakah kita bisa memiliki harta yang kita miliki sekarang itu selama-lamanya? Yang kita kumpulkan, mungkin kita buang waktu kita yang banyak untuk mengumpulkan harta. Apakah kita bisa jamin harta itu akan tinggal bersama kita seumur hidup kita? Tidak. Harta itu akan berpindah. Saat ini punya kita, mungkin esok punya saudara kita. Saat ini punya kita, kita meninggal berpindah langsung menjadi milik keturunan kita, ahli waris kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menerangkan bahwasannya kita ini silih berganti memiliki, itu adalah perkara keyakinan. Namun perkara tersebut memiliki hubungan tentang bagaimana kita hidup di dunia ini. Lihatlah harta yang kita miliki itu ternyata tidak selamanya milik kita. Harta itu akan berpindah kepada yang lain. Sehingga kita wajib untuk memperhatikan harta tersebut dalam rangka memakmurkan dunia ini. Allah menjadikan kita hidup di dunia bukan untuk merusak dunia. Sehingga dalam berekonomi, apapun produk-produk yang kita produksi, layanan-layanan yang kita berikan, semuanya itu dalam rangka memakmurkan dunia dan bukan dalam rangka merusak bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana tatkala manusia jauh dari tanggung jawab tadi, dunia kita ini rusak. Kehidupan manusia, bahkan hewan sekalipun susah. Dan itu dikarenakan kita tidak memikirkan bagaimana memakmurkan bumi ini. Kita hanya memikirkan tentang bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada karena ketamakan diri kita. Apapun yang bisa dijadikan keuntungan kita lakukan, walaupun seringkali itu merusak bumi Allah. Kemudian yang ketiga, yang melandasi bahwasanya
ekonomi seorang muslim adalah ekonomi akidah, kita semua yakin bahwasannya nanti kita di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini yang tidak lepas dari urusan ekonomi akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa yang berbuat amal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan memberikan dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu yaf'alun bima kanu ya'malun, dan kami akan memberikan ganjaran sebagaimana yang telah mereka perbuat. Dan di surat yang lain Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba'." Tidak akan bergeser nanti di hari kiamat kakinya anak Adam manusia sampai dia ditanya 4 hal. 3 hal ditanya hanya satu sisi saja. Umurnya, waktunya, kemudian ilmunya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang hartanya, Allah menilai dari 2 sisi. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia mendapatkannya? Dari halal apa haram? Thayyib apa khabith? Kemana dia gunakan? Ke yang baik atau yang buruk? Mungkin udah azan ya? Mungkin kita jeda sebentar, kita untuk azan salat maghrib. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd, kita melanjutkan lagi pembahasan kita tentang bagaimana kita seorang muslim berekonomi. Yang pertama, tadi kita sudah sebutkan bahwasannya ekonomi seorang muslim adalah ekonomi yang berlandaskan akidah. Dan sudah kita sebutkan hal-hal yang menandakan hal tersebut. Sehingga tatkala kita itu sebagai seorang muslim ingin berekonomi, maka tanyakan kepada keyakinan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepada keyakinan kita bagaimana kita menyikapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita betul-betul yakin bahwasanya Allah sang pemilik, Allah sang pemberi rezeki, kita adalah seorang hamba yang menggunakan rezeki yang Allah berikan itu hanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, u'budu rabbakum." Sembahlah hanya Tuhanmu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian serta orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan
was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat rizqan lakum. Yang telah, dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu terhampar, langit itu tinggi, dan Allah menurunkan curah hujan dari langit sampai ke bumi. Kemudian Allah keluarkan sumber daya dari pelut bumi sebagai rizki bagi kalian. Rizki yang Allah berikan kepada kita seluruhnya itu adalah wasilah kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Muslim dalam berekonomi, dia memperhatikan dua jenis maslahat. Dia tidak hanya memenuhi kemaslahatan pribadi dia, tapi dia juga harus memperhatikan dan memenuhi kemaslahatan umum. Dan kata para ulama, tatkala ada dua maslahat yang saling bertabrakan, kaedahnya adalah kita mengedepankan kemaslahatan yang lebih besar. Tatkala ada kemaslahatan diri kita pribadi yang itu bertolak belakang dengan kemaslahatan umum kaum muslimin, maka kemaslahatan kita pribadi itu dikalahkan. Lihatlah bagaimana Nabi SAW tatkala melarang sahabat-sahabat Nabi yang marah melihat seorang Arab Badui yang membuang air kecil di pojokan Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, biarkan sampai dia itu menuntaskan. Kemudian dia itu selesai dan tinggal bersihkan dengan air. Lihatlah bagaimana Nabi SAW itu menjaga kemaslahatan umum, di mana di saat seorang A'rabi tadi misalnya itu disakiti oleh para sahabatnya, apa kata pihak lain? Tapi Nabi membiarkan orang A'rabi tadi yang memang dia tidak mengerti untuk melanjutkannya, kemudian tinggal dibersihkan saja walaupun itu mengotori masjidnya Nabi SAW. Tatkala kita menginginkan kemaslahatan untuk diri kita dalam urusan ekonomi, ada tujuan-tujuan yang harus kita perhatikan. Tujuan yang pertama, tatkala kita itu menginginkan kemaslahatan, kita harus mengetahui bahwasannya kemaslahatan yang kita tuju adalah kemaslahatan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita dalam mentargetkan kemaslahatan untuk diri kita pribadi, kemaslahatan itu justru menyelisihi ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Tatkala kita menginginkan misalnya untuk memperkaya diri, tapi memperkaya diri itu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, apakah itu diperbolehkan? Jawabannya tentu tidak. Kita memperhatikan batasan-batasan yang Allah berikan agar kita itu tidak melampaui batasan tersebut sehingga kita terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, tatkala dia itu menginginkan kemaslahatan untuk dirinya, jangan sampai kemaslahatan tersebut bertabrakan dengan kemaslahatan umum, sehingga seorang muslim dalam berekonomi
Misalnya dia menginginkan untuk memproduksi sesuatu, dia tidak boleh memproduksi sesuatu yang menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Tatkala dia memproduksi sesuatu, tidak boleh sesuatu tersebut menyebabkan mudarat bagi halayak umum. Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Kita tidak boleh untuk menjadikan hal-hal yang menjadikan mudarat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, tatkala dia memenuhi kemaslahatan pribadinya, itu dia harus menganggap di dalamnya dalam rangka juga di samping untuk kemaslahatan dunia dia mempertimbangkan maslahat akhiratnya. Tatkala seorang muslim dia bekerja mencari rizki untuk kemaslahatan dia pribadi di dunia, dia juga di samping itu meyakini adanya kemaslahatan akhirat dia, di mana dia mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja, karena pekerjaan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim meyakini bahwasannya tatkala dia melakukan perintah yang Allah perintahkan kepada dia, melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia, maka dia mengetahui bahwasanya dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita keluar dari rumah pagi-pagi sampai petang, berapapun jumlah rizki yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah bersedih, karena kita telah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan amalan-amalan yang kita lakukan itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Apakah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang sama? Apakah Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada kita sehingga kita dipersulit hidup kita? Tidak. Semuanya itu penuh dengan hikmah, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala menutup sedikit pintu rezeki bagi kita, ketahuilah bahwasannya ada hikmah di balik itu semua. Kita umat Islam dalam rezeki ini itu tidak melihat berapa banyak dan sedikitnya rezeki tersebut. Namun yang kita lihat adalah seberapa berkah yang Allah berikan kepada rezeki yang diberikan kepada kita. Apa itu keberkahan dalam rezeki? Al-barakah itu asal katanya dari terkumpul dan menetap. Makanya kolam itu dalam bahasa Arab namanya birkah, karena air di situ terkumpul dan menetap. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, keberkahan itu adalah pemberian yang Allah berikan kepada sesuatu dan menetap di dalamnya dan akan terus bertambah. Kata para ulama yang lain, keberkahan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu. Jika sesuatu itu sedikit maka cukup. Kalau sesuatu itu banyak akan bermanfaat. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemasukan yang mungkin orang melihat itu sedikit, mungkin
termasuk di dalam garis kemiskinan. Kalau itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan cukup. Namun tatkala Allah buka kita pintu rizki yang banyak, maka rizki itu akan memberikan kita manfaat yang banyak. Kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rizki tersebut. Sebaliknya, sebanyak apapun rizki yang Allah berikan kepada seorang hamba, tatkala itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki tersebut tidak akan menjadikan hidupnya cukup. Rizki tersebut justru akan mempersulit dia. Berapa banyak orang yang kita lihat dia memiliki kemampuan harta yang banyak, secara finansial dia baik, tapi hidupnya tidak bahagia. Kenapa demikian? Karena itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia dalam mencari kemaslahatan dirinya di dunia, dia tidak menganggap adanya kemaslahatan di akhirat. Kemudian tatkala muslim berekonomi, dia itu mengumpulkan dua sisi, sisi materi dan sisi rohani. Dia tidak hanya memperkaya diri dia untuk kehidupan duniawi saja, tapi dia gunakan apa yang dia kumpulkan itu untuk memperbaiki rohani dia. Dia gunakan hal tersebut untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah jiwa itu akan tenang? Makanya Nabi SAW tatkala ditanya oleh para sahabat yang melihat seorang laki-laki, dia itu dengan giat bekerja, semua para sahabat takjub dengan giatnya seorang laki-laki tersebut dalam bekerja. Kata Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana jika orang yang giat tadi itu bekerja di jalan Allah, padahal dia sedang melakukan pekerjaan duniawi, materi? Nabi SAW katakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia itu bekerja, dia mencari rizki untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, dia itu berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala walidaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Jika dia itu bekerja giat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah tua renta, maka dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi fahuwa fi sabilillah. Dan tatkala dia itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dia, sehingga dia tidak memerlukan bantuan-bantuan dari orang lain, tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, dia itu di jalan Allah. Tapi kata Nabi SAW, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan, jika dia itu keluar giat mencari rizki agar dilihat orang dan menyombongkan diri, fahuwa fi sabilis syaitan, maka itu ada di jalan syaitan. Maka seorang muslim tatkala dia ingin memenuhi kebutuhan materialnya dia juga menghadirkan untuk sisi rohaninya. Dia mengerjakan hal-hal tersebut agar dia lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, salah seorang dari ulama Ahnaf yang memiliki buku tentang ekonomi. Jadi buku-buku ekonomi itu Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, kita kaum muslimin sudah lebih dulu menulis buku tentang ekonomi. Di sini ada bapak-bapak yang jurusan ekonomi? Ada nggak yang jurusan kuliahnya ekonomi, Pak? Bapak? Bapak waktu diajarkan, siapa bapak ekonomi? Ada yang tahu? Siapa? Adam Smith. Adam Smith punya buku yang sangat terkenal, yang menjadi rujukan para ekonom. Namanya apa? Wealth of the Nation. Kapan Adam Smith? Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, jauh sebelum Adam Smith, itu sudah menulis kitab yang dia namakan dengan Al-Amwal. Apa arti Al-Amwal? Wealth. Makanya untuk urusan ekonomi itu sebetulnya sudah selesai dibahas oleh para ulama kita. Orang-orang yang belajar ekonomi Islam sekarang, tatkala mempelajari ulama atau saintis Islam yang memiliki kepakaran ekonomi, akan keluar nama yang biasa kita dengar, Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah. Al-Imam Ibn Taimiyah dikenal oleh para ekonom di dunia memiliki teori tentang uang. Sedangkan kita taunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah hanya pakar akidah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Bapak Ibu sekalian, Syekhul Islam, tidaklah ada satu bidang ilmu kecuali dia itu menjadi pakar di dalamnya. Sampai-sampai di bidang ekonomi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya teori-teori ekonomi. Ya. Pentingnya kita mempelajari karakteristik ekonomi kita, ekonomi seorang muslim itu, agar kita tidak bercampur bagaimana kita berekonomi dengan ekonomi-ekonomi konvensional. Kita sudah memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik selanjutnya, tatkala kita berbicara tentang kepemilikan, kalau ekonomi konven, kapitalis, mereka menyatakan bahwasannya kepemilikan itu adalah kepemilikan pribadi. Siapapun dia bisa untuk mengembangkan apapun yang ia inginkan selama dia memiliki sumber daya. Di satu sisi, ekonomi sosialis yang diajarkan oleh ajaran-ajaran komunis berpendapat bahwasannya seluruh sumber daya itu milik negara. Kalau kita seorang muslim gimana? Kita menyatakan dan yakini bahwasannya seluruh apa yang ada di langit dan bumi itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wal ard. Tatkala kita meyakini hal tersebut, apa efeknya? Efeknya adalah kita tidak mungkin untuk menggunakan harta dan sumber daya tersebut kecuali harus sesuai dengan pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kita bertransaksi ekonomi,
Kita itu memperhatikan batasan mana halal, mana haram. Yang halal kita konsumsi, yang halal kita produksi, yang haram kita tinggalkan. Ada yang menyalahkan kenapa produk-produk di perbankan syariah itu lebih mahal daripada perbankan konvensional. Kalau di perbankan konvensional bunganya lebih sedikit dibandingkan margin yang ada di bank syariah. Bagaimana seorang muslim bisa menyatakan hal demikian? Tatkala kita melihat mana yang halal, mana yang haram, kita tidak lagi melihat mana yang murah, mana yang mahal. Kalau Bapak ke pasar ingin makan daging, ada daging kambing sekilo harga 150.000. Mohon maaf, ada daging babi harganya 50.000. Apakah kita bilang daging babi itu lebih murah daripada daging kambing? Kita langsung bilang, kok ada daging? Enggak. 150.000 kita beli daging kambing. Begitulah muslim. Dia tidak memperhatikan hal-hal tadi. Karena dia tahu kepemilikan yang dia punya sekarang ini itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik hakiki. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Setiap nikmat yang ada di dari kita ini itu milik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita itu jangan sampai tatkala memiliki sumber daya itu kita gunakan seenaknya, sehingga itu bisa membahayakan diri kita, bisa membahayakan orang lain. Makanya kita harus menjaga hal tersebut. Kemudian dalam berekonomi, kita umat Islam diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para ulama mereka menetapkan kaidah tentang muamalah, tentang transaksi. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal dari muamalah itu adalah hukumnya boleh. Sangat bertolak belakang dengan ibadah. Kaidah dalam beribadah, al-aslu fil ibadati al-haram. Asal dari ibadah itu haram sampai ada dalil yang mewajibkan. Betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Untuk urusan muamalah kita, Allah berikan keluasan sehingga kita bisa inovasi. Kita lihat bagaimana mata uang di zaman Nabi SAW menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak. Di zaman Umar bin Khattab, nyaris Umar bin Khattab ingin menjadikan mata uang itu dari pelepah kurma atau dari kulit unta. Kemudian pindah lagi, uang itu menjadi fiat money, menjadi uang kertas. Kemudian uang itu menjadi uang logam. Sekarang uang itu udah nggak ada lagi bentuknya, nggak bisa kita pegang. Tapi bisa kita tempel, kemudian bisa naik kereta. Dengan adanya uang elektronik, ya, pembayaran dengan QRIS. Apakah kita pegang itu duit? Nggak ada. Berkembang terus, inovasi untuk dunia, tapi untuk ibadah, bayangkan kalau ibadah itu aslinya mubah. Salat kita beda, Pak.
Mungkin ada yang 5 waktu, ada yang 10 waktu, ada yang 50 waktu. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah jadikan lingkup ibadah itu kecil. Nabi ajarkan hal tersebut, kita aja yang malas mempelajarinya. Ya. Tapi untuk urusan dunia, apa kata Nabi SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih tahu untuk urusan dunia kalian. Untuk urusan agama, ibadah, tatkala Nabi SAW menyatakan tentang salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dalam berhaji, khudhu anni manasikakum. Itulah syariat kita. Namun kebebasan ekonomi tadi, demi kemaslahatan umat manusia, Allah berikan batasan. Allah berikan rambu-rambu. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, dalam jual beli, Allah melarang kita untuk jual beli yang gharar. Allah melarang kita untuk jual beli yang diharamkan. Allah melarang kita untuk transaksi-transaksi yang terdapat di dalamnya kezaliman. Itu untuk mempersulit kita atau untuk kemaslahatan kita? Kemaslahatan. Jual beli gharar itu diharamkan, kenapa? Karena akan bisa menjadikan kaum muslimin itu bertengkar. Menjual hal-hal yang diharamkan. Menjual anggur, boleh nggak Pak? Jual anggur Pak? Buah anggur? Boleh. Tapi jual anggurnya untuk orang yang bikin arak, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena arak itu bisa menyebabkan gangguan akal pikiran manusia. Orang-orang yang terbiasa minum arak, akalnya itu sebagian-sebagian akan hilang. Itulah agama kita. Tatkala membebaskan urusan ekonomi, dia memberikan rambu-rambu untuk kemaslahatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Dan Allah sangat keras pengharamannya terhadap riba. Banyak ayat-ayat yang mengharamkan riba dan sangat keras. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu akan mencabut dan menghabiskan riba, padahal hakikatnya riba itu adalah bertambah secara logika kita. Wa yurbis shadaqat, Allah akan tambahkan dan tumbuhkan sedekah, padahal sedekah itu secara logika kita adalah mengurangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ancam lagi orang-orang yang berbuat riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nanti orang-orang yang bertransaksi dengan riba di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berdiri tegak. Mereka berdirinya itu seperti orang kesurupan. Momen di saat Pak, kita itu berada di semua orang berkumpul untuk menunggu pengadilan Allah. Semua kita takut, semua kita tegang. Kita tidak mengenal siapa sebelah kita, siapa orang tua kita, siapa anak kita. Tapi Allah jadikan orang-orang yang bermuamalah dengan riba itu nampak oleh orang lain, berdiri tidak tegak. Kira-kira naudzubillah, ada yang di sini Pak joget-joget satu, kelihatan nggak? Lagi duduk anteng satu joget-joget, kelihatan nggak? Itu tanda
orang-orang semua akan melihat dia, oh itu dulu mereka berbuat riba. Kenapa mereka diperlakukan demikian oleh Allah? Dzalika bi annahum qalu, karena mereka itu dulu mengatakan jual beli itu seperti riba. Kata Allah, Allah telah halalkan jual beli, Allah telah haramkan riba. Riba ini Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, itu adalah sumber permasalahan ekonomi dan keuangan dunia. Sistem keuangan kita itu rusak dikarenakan adanya riba. Gak mungkin kita bisa hidup tenang, tidak mungkin kita bisa hidup dengan ekonomi yang baik jika sistem ribawi itu masih ada di tengah-tengah kita. Lihatlah bagaimana mereka dengan segala macam cara melalui alat ini. Tatkala kita nonton YouTube yang bukan premium, iklannya itu kebanyakan adalah iklan untuk pinjol. Berapa banyak korban dari pinjol, berapa banyak orang telah membunuh dirinya sendiri dikarenakan pinjol. Kita Pak, yang muda-muda sekarang berat untuk beli rumah karena apa? Orang-orang zaman bapak-bapak belinya pakai riba, sehingga harganya bisa mahal. Kita mau beli kok nggak bisa ya? Mau nggak mau harus dengan riba Pak. Bahkan na'udzubillah, ada orang tua yang memaksa anak-anaknya, kamu sudah bekerja jadi ASN, sudah kamu cicil rumah sana di bank. Subhanallah. Selama 15 tahun gajinya itu terpotong terus. Padahal kalau kita kelola dengan baik, buat usaha, berapa banyak orang yang akan mendapatkan maslahat. Ya. Jadi dalam kita berekonomi, Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan kita dengan adanya batasan-batasan yang itu untuk kemaslahatan kita semua. Sehingga kita harus memahami bahwasannya kita semua harus mempelajari dengan betul di mana dan apa batasan-batasan tersebut. Kemudian Muslim dalam berekonomi, dia mengedepankan akhlak. Ekonomi seorang Muslim adalah ekonomi akhlak. Nabi SAW terus mengajarkan kepada para pedagang-pedagang yang ada di pasar kaum muslimin untuk memperhatikan akhlak mereka. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihina yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang memiliki akhlak yang amanah, yang memiliki akhlak yang jujur, dia tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi. Nanti dia di yaumul qiyamah, di hari kiamat, bersama para nabi, para orang-orang shadiq, para syuhada, dan para orang-orang saleh. Dan Nabi Muhammad SAW di masa mudanya, tatkala dipercaya oleh ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum Nabi menikahinya, Nabi dipercaya dikarenakan dia memiliki sifat amanah. Nabi SAW saudagar, pedagang yang telah melakukan perdagangan internasional yang menghasilkan keuntungan yang sangat banyak dikarenakan Nabi mengedepankan akhlak dalam bermuamalah. Lihat bagaimana agama Islam masuk ke negeri kita. Apakah orang-orang Arab itu masuk dengan pedang? Pisau Pak, kalau pisau? Enggak juga. Jarum? Bagaimana mereka bisa masuk ke Indonesia dan menyebarkan Islam? Dengan akhlak. Sehingga seorang muslim dalam berekonomi,
dia harus memperhatikan akhlaknya. Mungkin demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita dalam urusan ekonomi kita, sehingga kita dalam berekonomi, ekonomi kita itu adalah ekonomi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'la wa a'lam. Allahu musta'an. Ada 2 pertanyaan, mudah-mudahan cukup 2 pertanyaan aja ya. Pertanyaan dari yang pertama, apa hukum menaikkan harga titipan barang? Ini biasanya sekarang ada just tip ya. Untuk jasa titipan ini, itu perlu diperhatikan dulu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Apakah titipan tadi itu menggunakan uang kita dahulu atau tidak? Kalau menggunakan uang kita dahulu, maka akan ada akad utang piutang di sana. Jika ada akad hutang piutang di sana, maka tidak diperbolehkan untuk yang dititipkan itu mengambil keuntungan. Karena keuntungan itu tadi muncul dari adanya akad hutang piutang. Sehingga ada keuntungan yang diperoleh oleh orang yang dititipkan itu dengan dia meminjamkan sebagian uangnya untuk memberikan barang yang akan diberikan kepada calon atau yang menitip. Itu yang pertama. Karena ada manfaat dari hutang piutang, manfaat itu bagi yang menghutangi, maka itu merupakan riba yang dilarang oleh agama kita. Adapun titipan tersebut, jika dibayar atau ditransfer uangnya terlebih dahulu, kemudian disepakati bahwasannya untuk titipan tersebut fee-nya sekian persen, maka itu tidak mengapa. Karena itu merupakan akad ijarah, akad sewa menyewa, di mana orang dititipkan itu adalah orang yang bekerja untuk yang menitipkan, sehingga murni dia mendapatkan jasa, mendapatkan fee atas jasa yang diberikan. Kemudian, apakah diperbolehkan memberi harga jasa titip barang yang berbeda untuk jenis barang yang berbeda? Tentu boleh. Jika uang tadi itu sudah dikirimkan terlebih dahulu. Yang dititipkan mengatakan, untuk barang A saya menghargai jasanya itu 50.000. Untuk barang B jasanya itu 25.000. Kalau ambil dua-duanya misalnya ada diskon jadi 60.000, maka itu tidak dipermasalahkan. Karena tidak ada unsur hutang piutang di dalamnya. Murni sebagai ujrah atau fee atas jasa yang diberikan. Allahu taala a'lam. Pertanyaan yang kedua, selama hidup ayah saya bekerja di bank konvensional dan di bank syariah. Selama bekerja itu, ayah saya memberikan kepada semua anaknya rumah. Pertanyaannya, saya berniat menjual rumah pemberian ayah untuk dijadikan modal usaha dan untuk pendidikan putra-putri di ma'had. Apakah uang tersebut halal? Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita
menjauhkan kita dari transaksi-transaksi ribawi dan transaksi-transaksi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk seseorang yang bekerja di bank konvensional, para ulama kontemporer menyatakan bahwasannya sekecil apapun pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk membantu transaksi di perbankan konvensional itu diharamkan, sehingga hasil yang dia peroleh, gaji yang dia dapatkan itu tidak halal. Namun para ulama berbeda pendapat. Bagaimana jika seseorang itu memberikan nafkah kepada keluarganya? Apakah itu halal atau haram? Para ulama ada yang mengatakan bahwasannya uang tersebut adalah uang yang haram. Dan ini lebih sangat berhati-hati. Adapun yang kedua, dan mudah-mudahan ini adalah yang rajih, Allah Ta'ala a'lam, dikarenakan nafkah itu kewajiban suami dan harta yang diperoleh itu adalah harta yang diharamkan cara mendapatkannya. Adapun secara zat, maka harta itu tidak bermasalah. Beda dengan harta yang secara zat itu diharamkan. Dengan pendapat ini, tidak bersalah keluarga yang memang itu menjadi tanggungan suami tersebut. Suami tersebutlah yang akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa menafkahi keluarganya dengan harta yang dia dapatkan dengan wasilah yang haram? Namun untuk berhati-hati, para ulama terus menyatakan bahwasannya al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Amal-amal kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa dan keburukan. Maka yang pertama, hendaknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha menerima taubat kita. Adapun uang hasil tersebut, kata para ulama, jikalau kita bisa menjauhkan harta tersebut dari kita dan kita tidak sulit kehidupan kita, maka lakukan. Kita sedekahkan hasil tersebut untuk orang fakir miskin, untuk hal-hal sosial, untuk pembangunan jalan dan yang lain-lain. Adapun jikalau penanya tadi merasa bahwasanya mungkin itu adalah satu-satunya harta yang dia peroleh, di mana dia ingin menjual dalam rangka membangun usaha, ambil secukupnya dan perbanyaklah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar menunjukkan jalan agar kita dapat meraih harta yang halal, yang thayyib, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Bapak dulu, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istri saya ada usaha kecil-kecilan. Usaha? Okay. Ya wira swasta gitu aja. Yang ditanyakan oleh saya, ya saya juga sama gitu. Jadi beda gitu itunya. Itu gimana hukumnya istri saya bekerja seperti itu gitu? Usahanya apa, Pak? Usahanya ya seperti dia punya kantin gitu. Kantin. Punya kantin. Iya, gitu. Itu gimana gitu, baik, Pak Ustadz, hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha itu sangat dianjurkan oleh agama kita, Pak.
Namun kita perlu ketahui bahwasannya orang rumah kita itu tanggung jawab nafkahnya itu ada di diri kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan beban nafkah itu kepada kita, dan Allah adalah zat yang maha memberikan rizki, tatkala Allah menitipkan kepada kita istri kita, yakin Allah pasti akan membukakan pintu rizki kita untuk istri kita melalui kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada larangan bagi perempuan kaum muslimah untuk berinovasi, untuk berusaha, selagi itu tidak keluar dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam membuat kantin yang diproduksi adalah makanan yang itu merupakan hajat dan kebutuhan orang lain, maka kita memperhatikan rambu-rambunya, yaitu jangan sampai kalau memang kita masih kurang untuk memberikan nafkah, jangan sampai keluarga kita dalam berusaha itu dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, terbuka auratnya atau tersingkap. Kemudian jangan sampai istri itu dalam berusaha melupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Jika hal-hal tersebut bisa dijaga, dan kita manusia harus berinovasi. Misalnya di kantin, dengan cara apa? Dengan cara mungkin metode pelayanannya itu dengan tanpa bersentuhan, tanpa harus dia membuka, ya, dan menjaga kehormatan dia, tanpa dia bertabarruj, ya. Mudah-mudahan itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau Bapak sebagai seorang suami punya azam agar usaha itu pun Bapak yang menjalankan, saya yakin Allah pasti akan memudahkan, Pak. Dan rezeki yang Bapak terima melalui istri dan Bapak sendiri itu akan Allah cukupkan. Karena rezeki kita segitu-gitu aja. Bahkan kata para ulama, mau dengan cara yang halal, mau dengan cara yang haram, rezeki kita itu tidak akan berubah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang mengetahui rezeki kita. Allahu taala alam. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana hukum menjual properti bekerjasama dengan perbankan syariah? Perbankan syariah adalah sektor keuangan yang secara undang-undang dia tidak boleh menyelisihi syariah. Harus mengikuti hukum syariah, yang hukum tersebut secara undang-undang itu ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Perbankan syariah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah lembaga yang pada dasarnya halal. Namun perbankan ini dikarenakan masih kurangnya pengusaha atau orang-orang yang memiliki kemampuan memahami akad-akad syariah, seringkali terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar.
tatkala kita ingin bekerja sama dengan sektor bank syariah, hendaknya kita memiliki pemahaman akad yang kuat. Dan ini menjadi hukumnya wajib aini Bapak mempelajari akad-akad syariah. Sehingga Bapak sebagai pihak yang dibutuhkan juga oleh perbankan syariah itu bisa memilih akad yang sesuai dengan syariah. Misalnya dengan betul-betul pure kerjasama. Setiap rumah yang kita bangun itu bank memiliki saham di sana. Sehingga dengan demikian perbankan syariah itu bisa menjual produk dia sendiri. Ya. Atau dengan cara jual beli murabahah. Dengan bank itu membeli dulu kepada kita, kemudian setelah dimiliki oleh bank, bank bisa menjual kepada nasabahnya dengan cara tempo. Dan itu bisa terjadi jika kita memiliki pengetahuan tentang ya. Dan pesan juga bagi saudara-saudara, bapak-bapak yang bekerja di bank syariah, yakinlah selama kita itu memperjuangkan transaksi-transaksi syariah, Allah akan mempermudahkan urusan kita. Jangan takut dengan adanya inventory. Jangan takut dengan adanya resiko. Justru dengan resiko itulah profit itu jadi legitimate, jadi sah bisa kita peroleh. Orang berusaha, kenapa dia dapat memperoleh keuntungan? Dikarenakan dia bermain-main dengan resiko. Dia membuat makanan, dia membangun rumah, ada kemungkinan dia laku, ada kemungkinan dia tidak laku. Ada kemungkinan terjual dengan baik, ada kemungkinan dia terjual dengan rugi. Allahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Mungkin satu lagi ya. Satu lagi insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz. Amin. Kita semua insyaallah. Kita semua. Izin bertanya Ustadz. Sebelumnya Ustadz tadi pernah menyinggung terkait riba Tat ya. Seperti yang kita ketahui, riba ini kan termasuk momok yang menakutkan di kalangan kaum muslimin. Nah, mungkin kita semua sudah tahu ya bahaya riba di akhirat seperti apa, Tat. Namun mungkin kita ingin memperdalam lagi, Tat, ingin mengetahui lebih dalam kalau bahaya riba di dalam arti dunia itu seperti apa, Tat? Maksudnya arti dunia? Ya, di dunia itu apa kerugiannya? Karena kan banyak orang yang berpikir kan sama-sama untung gitu. Jadi ketika kita mau ketika kita mau melakukan pengembangan usaha, nanti di modalnya dibiayai oleh bank, seolah-olah kan kayak bank telah membantu kita gitu. Masa bank nggak dapat profit atau mungkin timbal baliknya gitu. Mungkin bisa diberikan pemahaman lebih jelas lagi, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah minta tolong ke salah seorang sahabatnya untuk beli kambing. Kemudian Nabi berikan dia 1 dinar. Dia beli kambing dengan 1 dinar. Dia beli 2 kambing dengan 1 dinar. Kemudian dia jual 1 kambing. Kemudian dapat 1 dinar lagi. Kemudian Nabi SAW mendapatkan uang yang dikembalikan dengan kambing tersebut. Kemudian Nabi SAW mendoakan dia keberkahan. 1 dinar itu kira-kira 4,25 gram. 4 gram,25 emas. 1 gram emas itu sekarang kira-kira berapa? 1 juta? 1 juta, kita bilang 1 juta. Berarti 1 dinar itu kira-kira sekarang 4.250.000.
Pertanyaannya, bisa nggak Pak kita beli kambing sekarang? 4.250.000. Bisa. Di tahun 50-an, tatkala seorang punya uang 1 juta. Mana Bapak yang? Nah, Bapak. Bisa beli motor nggak? Sepeda motor nggak kita Pak? 50 bisa. Masya Allah. Uang 1 juta sekarang Pak. Sepeda yang nggak pakai motor aja kita nggak bisa beli. Harga sepeda 100. Poinnya adalah penurunan nilai dari mata uang kita itu disebabkan adanya reserve yang digunakan oleh bank. Setiap kita memasukkan uang misalnya 1 juta, bank itu tidak akan memberikan pinjaman itu dengan harga 1 juta. Bank itu akan memberikan di bawah itu dengan sebagiannya itu disimpan. Kemudian itu juga akan masuk lagi ke dalam bank karena masuk ke rekening lagi. Yang itu juga akan ada disisihkan lagi. Yang kemudian terus diputar sehingga ada yang namanya uang dengan background hutang. Uang yang ada itu nilainya itu adalah nilai hutang. Itulah yang menyebabkan turunnya nilai dari mata uang kita. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi bagaimana bank itu membangun ekonomi konon dengan memberikan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi, bank akan mendapatkan bunga dari pinjamannya. Dan bunga itu didapat tatkala usaha tersebut lancar dan menguntungkan. Dan bank tatkala memberikan pinjaman tersebut, apakah bank memberikannya dengan cuma-cuma atau dia mengambil dari kita jaminan? Apakah jaminan tersebut lebih kecil dari pinjaman atau lebih besar? Pengalaman semua. Sekarang bagaimana jika, dan kita mengetahui yang namanya dunia usaha itu fluktuatif. Bisa untung, bisa mustahil untung terus kecuali kita itu berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita gunakan sistem tadi, di masa-masa Covid misalnya, orang tidak bisa untuk bekerja, berusaha. Apa yang bank lakukan? Apakah bank itu dengan rela sukarela dia bilang tidak usah bayar dulu? Atau pemerintah yang memaksa mereka? Dengan paksaan dari pemerintah, bank itu akhirnya cicilan-cicilan nasabahnya itu dipotong dan diberikan tenggang waktu yang lebih lama. Hidup pengusaha sangat susah di saat itu. Apalagi jikalau bank berhasil untuk menekan pengusaha tadi, kemudian mengambil jaminan. Kalau jaminan itu sudah diambil, pengusaha itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Berbeda dengan sistem kerjasama yang ditawarkan oleh Islam, dengan sistem bagi hasil yang bernama mudharabah. Mudharabah itu adalah akad kerjasama antar dua belah pihak. Satu pihak memberikan modal, pihak yang lain memberikan kepakaran dia untuk mengelola modal tersebut. Dengan akad, jika ada keuntungan, maka itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sehingga tatkala seorang pengusaha tadi yang mengelola modal itu untung besar, kedua belah pihak untung besar. Namun tatkala
dalam usaha itu merugi. Siapa yang rugi? Dua-duanya rugi, Pak. Tapi berbedanya, yang pengusaha itu dia rugi tidak mendapatkan hasil dari keringatnya. Adapun kerugian pemodal itu adalah modal yang terpotong itu tidak diminta dari pengelola tersebut. Orang yang punya modal biasanya orang yang punya kekayaan lebih. Sehingga itu tidak akan mengefek kepada dia. Hanya saja mungkin uang tabungannya berkurang. Tapi lihat bagaimana tidak ada kesulitan oleh pengusaha tadi untuk bangun lagi. Karena apa? Dia tidak ada kewajiban finansial yang harus dikembalikan. Sehingga aset-aset dia masih ada, dan tatkala ada modal lagi dia bisa menjalankan usaha dia. Berbeda dengan sistem riba. Di saat kita susah, pengusaha jatuh, yang biasa dijaminkan adalah aset-aset dia, pabrik dia, maka tatkala sudah diambil, pengusaha itu sudahlah rugi, dia tidak bisa membangun usahanya lagi. Makanya dengan riba itu orang kaya makin kaya, orang yang miskin dia makin miskin. Dan masih banyak lagi Pak yang lainnya, tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili bagaimana buruknya riba itu dari kacamata duniawi kita. Allahu ta'ala alam. Mungkin demikian Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Seluruh kebaikan dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.